Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kanavi Pramesti dengan NIM 23515913SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek untuk PGPB acara 3 yang telah saya buat, yaitu mengenai constraint layout. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai script dan mencoba running programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian dari constraint layout itu sendiri. Nah, constraint layout itu merupakan salah satu jenis layout pada Android Studio yang fleksibel dan efisien untuk mengatur tampilan dari elemen UI seperti pada gambar berikut ini. Nah, layout ini tuh dapat menempatkan elemen-elemen berdasarkan hubungan atau constraint dengan elemen lain yaitu antara batas-batasnya. Nah, elemen-elemen yang digunakan atau atributnya itu seperti constraint top to top off, kemudian ada constraint end to end off, lalu ada constraint start to start off, constraint bottom to bottom off, constraint top to bottom off, dan lain-lain. Jadi, banyak sekali jenis-jenis constraint yang bisa digunakan. Nah, mengapa pada acara 3 ini menggunakan constraint? Nah, constraint ini tuh dia tuh relatif dan mudah untuk mengatur letak-letak dari elemennya. Misalnya mau yang paling atas, kemudian paling bawah ini sendiri. Lalu ataupun bisa juga di tengah-tengah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai script dari halaman atau UI seperti ini, yaitu kalkulator app. Nah, yang pertama tentunya perlu di sini mengatur dari constraint layout itu sendiri. Lalu untuk weight dan height-nya saya menggunakan match parent. Dan di sini saya juga mengatur background untuk tampilan UI. Nah, yang kedua, di dalam activity main ini, di bagian judul kalkulator app, saya menggunakan jenisnya text view. Nah, di sini saya mengatur untuk jenis fontnya, lalu ada warna dari font ini sendiri, yaitu warna hitam dengan kode seperti ini. Lalu di sini juga saya mengatur constraint dari top to top off, itu parent, kemudian constraint end to end, ada constraint start to start off. Nah, di sini untuk ukuran dari teksnya itu adalah 30. Kemudian jenis dari teksnya atau text style itu saya menggunakan bold. Dan margin top saya mengatur 32. Kenapa di sini saya menggunakan margin top? Karena kalau misalnya saya tidak menggunakan margin top itu nanti judul dari kalkulator app ini dia akan paling atas. Nah, berikutnya di sini ada untuk edit text. Nah, di bagian untuk memasukkan angka yang pertama ini, saya menggunakan edit text dengan teksnya nanti berwarna hitam. Lalu di sini juga ada pengaturan untuk ID dari angkanya, untuk memasukkan angka. Kemudian di sini juga ada untuk constraint dari tipe atau jenis constraint layout itu sendiri. Saya menggunakan end to end, lalu ada start to start, kemudian top to bottom. Ada di sini saya juga mengatur untuk width persen itu tuh 0,8. Nah, di sini 0,8, di sini juga jaraknya adalah 0,8. Nah, begitupun saya juga menggunakan margin top. Nah, untuk yang memasukkan angka kedua ini sama seperti edit text untuk masukan pertama. Yang berbeda di sini adalah ID-nya. Nah, di sini ID-nya saya menggunakan second input. Kalau yang pertama tadi first input. Nah, yang kedua,
Di sini adalah tampilan untuk text view. Text view sendiri ini saya mengatur ID-nya juga, yaitu result text. Nah, di sini juga pengaturan untuk constraint top to bottom itu adalah di bawahnya dari second input, bawahnya elemen ini. Kemudian di sini saya juga mengatur untuk buttonnya. Saya menggunakan 4 button, yaitu ada untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan. Maaf, yang pertama ada perkalian, yang kedua ada pembagian, kemudian di sini pengurangan, dan di sini untuk penjumlahan. Nah, di button yang pertama ini menggunakan ID button multiply. Lalu untuk teksnya itu tanda perkalian. Text color di sini FF ini tuh warna hitam. Lalu untuk di sini saya juga menggunakan constraint and to start off dan lain sebagainya seperti yang ada pada layar. Nah, berikutnya di sini saya juga mengatur untuk margin top. Jadi ini tuh margin antara button dengan hasil ini, dengan text view. Nah, untuk button yang kedua ini tuh sama stylenya, hanya yang membedakan adalah penggunaan dari ID itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, itu saya menggunakan ID button subtract, lalu yang ketiga menggunakan menggunakan button divide, yang ketiga menggunakan button subtract, dan yang keempat menggunakan button add. ID button add gitu. Nah, lalu untuk yang bagian akhir ini saya mengatur untuk creator text. Jadi supaya menandakan ini adalah desain yang saya buat gitu. Lalu di sini saya juga menambahkan error text. Jadi nanti ketika memasukkan di dalam kolom untuk masukan pertama dan masukan kedua itu, misalnya saya memasukkan huruf bukan angka, jadi nanti terdapat tulisan yaitu please only number gitu. Nah, nanti akan saya mencoba untuk running programnya. Selain dari activity main, itu juga saya mengatur untuk string. Di sini ada app name, lalu ada creator. Nah, untuk creator ini sendiri, kalau misalnya tidak diberi tanda garis miring, dia akan error. Jadi perlu penambahan garis miring. Gitu. Lalu di sini build Gradle. Ini masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, mengganti dari compare-nya. Dari 1.7.0 diganti menjadi 1.6.1. Nah, untuk berikutnya di sini ada untuk button background. Nah, sebenarnya saya itu mengatur button backgroundnya itu berwarna biru. Tetapi ketika di activity main itu dia tetap berwarna ungu. Nah, ini saya masih bingung bagaimana cara supaya berubah. Padahal sudah saya atur di bagian button background. Di sini saya juga sudah menambahkan background drawable bla 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 ini. Atau mungkin di sini perlu menggunakan background theme. Oke. Jika menggunakan button background theme itu bisa berubah. Sebentar saya akan mengubahnya terlebih dahulu. Tadi yang mana ya? Ya, yang ini. Nah, di sini saya menggunakan theme.
Di sini juga. Dan di bagian yang ketiga itu ada subtract. Nah, ini adalah tampilan yang terbaru. Oke, berikutnya ini saya mengatur untuk color. Ini edit text untuk background. Nah, lalu di bagian main activity, nah ketika nanti programnya itu di running, dia akan menghasilkan penjumlahan pengurangan sesuai dengan button yang diklik. Itu diatur di dalam main activity Java. Tentunya perlu menambahkan import class. Di sini saya menambahkan lumayan banyak import class. Kemudian ada untuk pengaturan tiap-tiap elemen, ada first input, second input, dan lain sebagainya ini. Lalu di sini script untuk mengatur dari operasinya, operatornya. Di sini tadi ada perkalian, kemudian ada pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Lalu di bagian yang kelas ketiga ya ini, itu ada condition apabila dikalikan maka dia operatornya hasilnya nanti berupa kali. Pembagian berupa hasil dari pembagian. Begitu dengan pengurangan dan juga penjumlahan. Nah, untuk resultnya itu saya menggunakan format desimal. Jadi ketika menggunakan format desimal, itu dia hasilnya apabila bilangan bulat tidak akan menggunakan koma di bagian akhir. Nah, apabila tidak menggunakan desimal format, dia di bagian akhir itu akan muncul koma walaupun bilangan bulat. Nah, apabila di sini saya juga mengatur apabila masukkan huruf, dia akan ada tulisan ini, please only enter number values. Jadi menggunakan kelas number text watcher. Gitu. Jadi perlu mengatur import berbagai macam kelas di sini. Ada desimal, kemudian ada text watcher, editable, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya saya akan mencoba merunning program. Di sini saya menggunakan HP Android, numerator HP Android, karena jika menggunakan dari device Nexus dan lain sebagainya, ini agak lemot, jadi saya menggunakan tampilan dari HP Android saya. Oke, di sini sudah tersambung. Saya akan mencoba merunning programnya. Nah, ini adalah tampilan ketika running program. Ini sama ya, seperti desain yang ada di sini. Ada kalkulator app, kemudian ini ada untuk memasukkan angka, kemudian hasil, dan di sini creator. Nah, yang pertama, misalnya di sini saya memasukkan di sini ini itu terdapat tulisan please only enter number value karena saya mengatur keterangan ini tadi di bagian main activity Java-nya. Oke, saya akan mencoba masukkan angka di sini misal 540, di sini 60. Nah, apabila diklik kali, dia hasilnya ini 32.400. Apabila dibagi, dia pas 9 dikurangi 480, kemudian ditambah dia menjadi 600. Nah, misalnya di sini saya memasukkan angka yang tidak hasilnya nanti bukan bilangan bulat.
dia tetap akan menghasilkan desimal. Misalnya 77. Apabila kali, dia masih bilangan bulat ya. Nah, kalau dibagi, dia akan berupa desimal 7,01 hasilnya. Kalau dikurang, dia juga bilangan bulat, kemudian ditambah bilangan bulat. Misalnya di sini saya menggunakan angka untuk yang pertama itu dia lebih kecil daripada yang kedua. Di sini misalnya 44, di sini saya memasukkan 100. Nah, itu 4.400 apabila dikali. Ini yang kedua ini tanda pembagian ya. Nah, apabila dibagi, dia hasilnya berupa desimal, dikurangi. Dia bisa negatif, berupa angka negatif bulat, lalu ditambah, ya demikian 144. Nah, begitu penjelasan dari program atau project untuk kalkulator app ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di acara keempat PGPB. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.